Konferensi Inter-Indonesia dilangsungkan sebelum terjadi Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini dihadiri oleh pemerintah RI dan BPO. Konferensi antar Indonesia masalah pelaksanaan dari pokok-pokok yang telah diambil dari Yogyakarta. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas untuk menyelenggarakan suasana sebelum dan sesudah KMB. Perjanjian KMB yang disetujui pada tanggal 2 November 1949 di Den Haag. KMB menghasilkan naskah-naskah hubungan antara Indonesia RI dan BPO dan Belanda, yakni 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Status karesidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. RIS harus membayar semua utang Belanda yang ada sejak tahun 1942. Akibat dari persatuan KMB, salah satunya adalah terbentuk negara Republik Indonesia Serikat RIS yang terbagi menjadi 9 negara. Namun, pada akhirnya ada keinginan dari seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu lagi, untuk kembali ke negara kesatuan. Dilancarkan rakyat di mana-mana, rakyat di berbagai daerah melancarkan demonstrasi di Pemogokan untuk menyatakan keinginan kembali bergabung dengan RI di Yogyakarta. Dampak dari terbentuknya negara RIS adalah konstitusi yang digunakan bukan lagi UUD 1945, melainkan Konstitusi RIS tahun 1949. Dalam pemerintah RIS, jabatan presiden dipegang oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Pembentukan RIS merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa Indonesia, sehingga Belanda akan mudah mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di Republik Indonesia. Kelompok ini sangat menentang dan menolak ide federasi dalam bentuk negara RIS. Oleh persetujuan KMB. Dalam 15 negara bagian hasil ciptaan Belanda, ketidakpuasan ini segera mewujudkan diri dalam tuntunan-tuntunan massa yang meluas dan serempak untuk dihapuskannya apa yang dianggap sebagai persekutuan yang menunjukkan federalisme dan peleburan negara-negara bagian dan digabungkan dengan republik yang lama. Jadi kesimpulannya, terjadinya perubahan dari negara federal menjadi negara kesatuan tidak dapat disebabkan dukungan politik dari masyarakat Indonesia terhadap ide negara federal sangat lemah. Ide negara federal muncul dari ambisi politik orang-orang Belanda yang takut negerinya tidak lagi mempunyai peran di Asia. Oleh karena itulah ketika kemerdekaan Indonesia sudah tidak dapat ditawar lagi, mereka memperkenalkan ide pembentukan negara federal. Akan tetapi, ide-ide hanya didukung oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia, yaitu mereka yang pernah merasakan nikmatnya hidup dalam lingkungan kolonial Belanda. Hal itu terbukti ketika sebagian besar pasukan Belanda mulai ditutupi Indonesia, bersamaan dengan dibebaskannya tahanan politik yang sebagian besar politik pro-republik membuat desakan masyarakat untuk mengganti negara federal bentuk negara kesatuan semakin kuat. Dengan demikian, jatuhnya negara federal menunggu waktu setelah situasi politik di Indonesia benar-benar berubah.